Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Agung At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu, dan jemaah sekalian tidak langsung pulang ke rumah, sebagiannya duduk di masjid kita ini sembari menanti sholat isya dengan mendengarkan taklim ceramah dari para ustadz yang mengisi di masjid kita ini. Dan pada kesempatan malam Ahad kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema atau judul menuntut ilmu jalan menuju surga. Jamaah rahimakumullah, secara lughah atau secara bahasa, al-ilmu adalah lawan daripada al-jahal, yakni kebodohan, yakni mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu makna ilmu secara lughah atau bahasa atau etimologi. Sedangkan makna ilmu secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu itu adalah ma'rifah atau pengetahuan sebagai lawan dari al-jahl atau ketidaktahuan. Di dalam agama kita, ya, menuntut ilmu itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib bagi seorang muslim, begitu juga muslimah. Namun perlu kita ketahui jamaah bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim atau muslimah di sini ini tidaklah untuk sembarang ilmu, tapi terbatas kepada ilmu din atau ilmu agama. Ya. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwa hukum mencari ilmu syar'i itu dia adalah fardu kifayah. Apa maknanya? Telah kita ketahui bahwa apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Jadi menuntut ilmu ini, ilmu syar'i ini, hukum asalnya itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah orang menuntut ilmu, satu ilmu, maka yang lain tidak terkena kewajiban. Tetapi terkadang, ya,
Yang namanya menuntut ilmu ini bisa menjadi fardu ain bagi seseorang. Ya. Apa itu batasannya jamaah? Yakni batasannya itu adalah apabila kita akan melakukan satu ibadah atau muamalah yang akan kita kerjakan, maka kita wajib dalam hal ini mempelajari atau menuntut ilmunya. Bagaimana cara melakukan ibadah atau muamalah itu? Jadi saya ulangi di sini bahwa apabila agama kita, yakni Al-Quran dan hadis, bercerita tentang ilmu, maka ilmu yang dimaksud ilmu din, ilmu agama. Ini wajib kifayah. Kalau sampai tidak ada yang menuntut ilmu ini, maka berdosa. Akan tetapi setiap kita bisa menjadi wajib menuntut ilmu itu. Ini apa? Berkenaan dengan masing-masing kita. Contoh, kita wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Betul? Betul ayahanda? Betul. Sebelum sholat kita wajib wudu. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu cara sholat dan cara wudu. Wajib. Kenapa? Karena akan lebih sempurna. Seseorang bisa saja dia sholat, bisa saja dia wudu tanpa dia belajar secara khusus. Dia hanya ngikut orang banyak saja, pak turut namanya, ya kan? Tapi sholatnya, wudunya kadangkala tidak sempurna, bergantung dari apa yang dia lihat. Padahal Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka kita lihat sebagian manusia, dia sudah sholat, tapi karena dia tidak belajar cara sholat yang bagaimana Nabi itu sholat, sehingga kita lihat ada yang mengangkat tangan saat takbir itu sampai ke atas kepala. Pernah melihat itu? Allah, sampai ke atas kepala. Atau sebaliknya ketika sujud. Ketika sujud dia menempelkan sikunya ini. Yang kata Nabi SAW, janganlah kamu sujud seperti duduknya anjing. Ini taunya dari mana? Dari belajar. Sehingga sunnah daripada sujud itu mengangkat siku ini. Bahkan kalau sholat sendiri atau jadi imam, sunnah melebarkannya. Kecuali kalau sholat jamaah, tentu nggak bisa. Tapi tetap mengangkat siku ini. Lalu ada yang namanya sholat tumakninah. Apa tumakninah itu ayahanda? Tumakninah itu adalah memberikan hak setiap rukun itu. Jadi apabila sujud, benar-benar sujud. Apabila ruku, benar-benar ruku. Baru dia i'tidal, baru dia bangkit ke duduk di antara dua sujud. Tetapi sebagian manusia, dia sholatnya kata Nabi SAW seperti ayam mencatu. Pernah melihat ayam mencatu? Ayahanda pernah lihat ya? Ayam mencatu itu cepat. Tok 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 tok. Datang kawannya tambah cepat lagi. Nah begitulah sebagian manusia sholatnya seperti itu. Jadi belum sempat itu boro-boro hidungnya nempel di sejadah itu. Keningnya aja belum nempel. Begitu pula sujud dan ruku. Belum sampai itu, udah i'tidal. Padahal Nabi SAW menggambarkan, ya,
Hah? Sholat orang yang sempurna itu rukuknya itu kata Nabi, andai kata disiram air di punggungnya itu, maka niscaya air itu akan tergenang. Yakni menunjukkan sempurnanya rukuknya itu. Ini perlu belajar, perlu mempelajari, entah membeli buku atau bertanya dengan ustaz. Apalagi sekarang kan media untuk menuntut ilmu itu udah banyak kita sekarang. Tinggal kita searching cari cara sholat seperti Rasulullah, atau di di YouTube, ya kan? Bagaimana cara wudu? Coba sebagian manusia wudunya itu saat membasuh wajah. Ini wajah, yang namanya wajah itu dari dagu ini sampai ke tumbuh normal rambut. Dari anak telinga ini kanan sampai sini. Ini basah, membasuh wajah. Tapi sebagiannya apa? Dia hanya membasuh sebagian pipinya, matanya, dan mulutnya, dan hidungnya. Tidak sempurna dia membasuh wajahnya itu. Apalagi ya kaki hanya dia siram-siram saja, tidak dia basuh. Nah, ini makanya perlu belajar. Jadi setiap mukmin, karena dia sholat setiap hari minimal 5 waktu sehari semalam, dan sebelumnya dia wudu, maka dia wajib belajar cara wudu, cara sholat itu wajib. Jadi kewajibannya seseorang itu, kalau dia mau mengerjakan satu ibadah, dia wajib. Kalau dia belum wajib. Maka misalnya ibadah haji, orang yang belum mau pergi haji, dia belum wajib untuk belajar manasik atau tata cara haji. Tapi kalau dia mau pergi haji, pergi umroh, wajib dia belajar tata cara atau manasik umroh atau hajinya itu. Lalu bagaimana yang lainnya? Tentu lebih lagi. Anda yang pedagang nih jamaah. Nih ada yang pedagang nggak? Yang pedagang wajib belajar bagaimana dagang menurut syariat Islam. Bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasul, dagang secara Islam itu wajib. Mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang masuk ke riba, mana yang masuk goror dan seterusnya. Bahkan saking pentingnya ilmu ini, sampai sahabat Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, itu beliau katakan, jangan masuk ke pasar ini, yakni orang yang tidak paham tentang ilmu perdagangan Islam. Lihat itu. Tentu bukan di tempatnya saya mau menjelaskan ini. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di para pedagang itu. Contoh kecil, ini bukan contoh kecil, ini contoh besar. Bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ini haram. Demi Allah Pak, kok saya modalnya 50.000, padahal modalnya cuma 30.000. Dia bersumpah dengan Allah. Demi Allah Pak, ikut beli di India sana, padahalnya beli di Tanah Abang. Nah, ini seorang pedagang muslim, dia harus belajar mana yang dibolehkan, mana yang haram. Kenapa? Muamalat di dalam agama kita itu rinci. Nggak ada agama yang ngajarin seperti Islam ini rinci. Anda silakan buka apa ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu. Ya, ini tentang muamalah, tentang hutang piutang. Baca di surah Al-Baqarah. Contoh lain, yakni ilmu berumah tangga. Nah,
Bagi Anda yang mau berumah tangga, wajib itu belajar ilmu rumah tangga itu. Saya pribadi sering itu ditanya oleh jamaah, oleh ibu-ibu misalnya, tentang suaminya yang mudah kalau bertengkar sedikit ngecek, cerai. Iya kan? Sering di dalam rumah tangga. Dia mesti tahu belajar apa hukumnya mudah menyebutkan kata talak atau cerai atau pisah di dalam rumah tangga. Seorang suami muda ini harus belajar bagaimana cara manajemen rumah tangga, apa kewajiban suami yang jadi hak istri, apa kewajiban istri yang menjadi hak suami. Lalu nanti punya anak, apa kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagian manusia dia berumah tangga, dia tidak memiliki ilmu yang cukup, sehingga dia tidak tahu saat berumah tangga bagaimana ini mendidik anak. Wahai para suami, wahai para bapak, Anda nanti akan diminta tanggung jawab di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, ya orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kewajiban siapa? Suami. Ini kewajiban siapa? Bapak. Mengajari istri dan anaknya itu untuk, bahkan di dalam hadis itu Nabi rinci sekali. Mungkin ayahanda, ibunda sekalian pernah mendengar itu. Nabi mengatakan, ajari anakmu sholat pada usia berapa? Usia berapa? 7 tahun. Ya. Dan pukul dia kalau dia tidak sholat, yakni pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencacatkan, bukan. Pada usia 10 tahun. Ini ayat ini hadis ini, banyak di antara bapak yang nggak paham. Kita sering mendengar keluhan sebagian pengurus masjid, yakni ketika sholat sebagian anak-anak ribut di masjid itu, mengganggu yang lain. Ternyata setelah dicek, bapaknya saja tidak ada di masjid. Nanti kalau ditegur, marah. Lihat ini. Ini semuanya berasal dari mana? Karena tidak berilmu. Belum lagi masalah yang besar, masalah akidah, masalah at-tauhid. Ini lebih besar lagi, harus belajar mana perbuatan syirik, mana perkataan yang bisa membuat orang kufur. Ya. Oleh karenanya kita kembali ke pelajaran kita bahwa di dalam agama kita menuntut ilmu itu wajib hukumnya. yakni ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ini bukan berarti agama kita menolak ilmu dunia, tidak. Ilmu dunia itu dia berkembang dengan zaman. Dan seseorang bisa saja, seorang muslim, dia bisa mempelajari satu ilmu dunia, ilmu kesehatan, apalagi ilmu pembangunan, bagaimana membangun jalan, bangunan, itu berkembang. Dan kadang satu ilmu datang lagi ilmu yang baru. Dulu kayak kecanggihan teknologi, ya kan. Dulu paling hebat itu ya telepon rumah. Sekarang Masya Allah ini udah ada HP. Itu ilmu itu berkembang. Dan Nabi, beliau tidak mengajar itu, tidak. Nabi itu mengajar ilmu agama. Saya ulangi nih. Yang Nabi ajar itu adalah ilmu agama, ilmu din. Kadangkala ilmu dunia Nabi nggak paham. Ingat nggak jamaah kisah waktu Nabi SAW tiba di Madinah, lalu orang Madinah itu kaum Ansor biasa mengawinkan korma, ya kan?
Lalu ketika Nabi datang, mereka bertanya kepada Nabi. Nabi nggak usah dikawin, kata Nabi. Lalu akibatnya apa yang terjadi? Korma mereka tidak berbuah. Maka disampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ilmu agama ini dia memiliki keutamaan. Jamaah, memiliki keutamaan, bahkan banyak keutamaan. Yang pertama, Allah memuliakan dan mengutamakan ilmu sampai Allah menyuruh, bahkan mengajari Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ini ada di surah Toha ayat 114. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, yakni Allah mengajari Nabi untuk berdoa ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman. Maka jamaah, saya dan antum semua hendaknya menghafal doa yang diajar oleh Allah ini, yakni ada di surah Toha ayat 114 ini. Yang kedua, keutamaan ilmu dan ahli ilmu ini jamaah, Allah telah meninggikan derajat ahli ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat atau meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah mengangkat atau meninggikan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Jadi bahkan di dalam agama kita jamaah, tidak boleh kita menyamakan sesuatu yang berbeda, dan tidak boleh membedakan sesuatu yang sama. Saya ulangi ini, tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Dan Allah sudah membedakan antara orang berilmu dengan orang yang jahil. Apa kata Allah? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sama? Tidak sama. Ya, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Ini ada di surah Az-Zumar ayat 9. Bahkan jamaah, Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang bodoh. Saya ulangi, Allah membedakan anjing yang berilmu dengan anjing yang bodoh. Apa di mana? Yakni anjing yang berilmu itu yakni halal apanya? Buruannya. Sedangkan anjing yang bodoh yang belum diajar itu haram. Nanti jamaah silakan buka di rumah surah Al-Maidah ayat 4. Baca itu. Baca terjemahannya atau nanti lihat tafsirnya itu. Pelajaran dari ayat 4 surah Al-Maidah ini jamaah, ini menunjukkan kemuliaan orang berilmu itu. Bahkan Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang bodoh. Siapa yang suka berburu di sini? Kan Anda kalau yang suka berburu itu biasanya dia memelihara anjing. Ini hukumnya lainnya nanti bab fikih itu. Dan dia akan mengajari
anjingnya itu. Bagaimana cara menangkap hewan, berburu. Kalau dia berburu hewan yang halal, misalnya rusa, kelinci, apalagi kancil, ayam hutan. Ketika dia sudah mengajarkan anjingnya itu, lalu ketika dia melepas anjingnya, dia menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Lalu anjing itu menangkapnya, maka buruannya itu binatang yang halal itu halal, boleh dimakan. Beda kalau anjingnya belum diajar. Ada antum nemu ada anjing gigit kelinci misalnya. Wah, ini nggak boleh dimakan, haram. Lihat ini sampai ya Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Yang ketiga, Allah telah menjadikan ahli ilmu tempat untuk bertanya. Jadi kita yang tidak berilmu ini, kita bertanya kepada orang yang berilmu. Dalam hal apa saja? Ya, dalam hal ilmu, kita sakit, kita bertanya kepada dokter. Rusak sepeda motor kita, mobil kita, ke bengkel, orang yang paham tentang. Begitu pula ilmu agama ini. Ya, Allah menjadikan ahli ilmu agama ini untuk tempat kita bertanya. Kata Allah, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Yang ke berapa? Keempat. Allah memulai dengan ilmu. Bahkan dalam akidah saja Allah memulai dengan ilmu. Apa itu? Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat, Allah memulai ilmu sebelum la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah, ketahuilah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kemudian yang kelima, Allah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran yang mulia, dengan ilmunya. Allah berfirman, anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya. Surah An-Nisa ayat 166. Jamaah rahimakumullah. Itu dari Al-Quran. Kemudian dari hadis, ya, dari hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkannya dengan sebab itu jalan menuju surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Lihat jamaah, ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. yakni seorang yang belajar agama itu jamaah, itu memudahkan dia jalan kepada surga. Jadi Anda yang duduk di majelis taklim ini membuat Anda mudah masuk surga itu. Sedangkan di dunia saja, kalau kita tidak punya ilmunya, susah kita, betul lah ya Anda. Contoh, kita belum ada ilmunya, misalnya dulu baru-baru kita punya HP, kan kita belum tahu ilmunya. Kayak saya tuh waktu baru punya HP karena belum paham, HP itu bergetarnya terkejut.
Karena dia tidak ada punya ilmu. Kadang terpencet salah, tapi sudah belajar, mudah jadi. Kita mau naik mobil kayak kalau di Jakarta tuh Transjakarta. Kalau belum tahu bisa nyasar kemana-mana. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, lihat tulisannya, tanya sama orang, kau naik ini kartunya, bayarnya sekian, kau nanti turun di situ. Dah mudah kita. Bahkan makan saja, kalau tidak punya ilmu payah kita. Percaya nggak ya? Kalau kita tidak punya ilmunya makan, ini saya kasih 2 contoh ini. Ada orang bule pergi ke Palembang, disuguhi pempek sama cukur. Dia nggak tanya lagi bagaimana cara makan pempek itu. Dihirupnya itu cukur itu seperti apa? Minum air putih ini. Nah, bentar dulu, saya minum dulu ya, biar kasih contoh. Bismillah. Apa yang terjadi jamaah? Kapok dia gak mau lagi makan pempek. Kenapa? Karena dia gak bertanya dulu macam mana cara makan pempek itu. Saya makan pempek itu diambil pempek itu dicelup, lalu digigit, dikunyah, baru dihirup dikit-dikit. Iko idak langsung dipecinyo semangkok itu. Nah, ini ada lagi satu pengalaman. Saya makan di hotel hebat lah ya, hotel atau makan mewah lah kan, orang rame, acara besar. Tak lama datanglah yang tukang saji makanan tuh, apa namanya mas, koki lah apalah, yang tukang itu kan, datang dia bawa makanan, banyak makanan itu kan. Makanlah saya sebanyak-banyak. Saya pikir itulah makanan. Rupanya sesudah makanan itu udah selesai, ada lagi rupanya makanan. Apa namanya istilahnya? Ada yang tahu tak? Appetizer apa namanya? Pokoknya makanan hidangan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Nah, itu saya tidak tahu lah. Yang belajar koki lah yang tahu. Jadi rupanya makan itu sendiri ada ilmunya. Ini makanan pembuka, ini makannya jangan banyak. Itu sekedar membangkitkan selera. Nah, nanti ada makanan utamanya, itu yang padat. Nah, nanti ada makanan penutupnya kayak puding, apa lagi? Buah. Itu. Nah, cobalah. Kalau kita tadi tidak berilmu, langsung teguh aja. Kenyang langsung. Ya Allah. Akhirnya ngamu aja nengok orang. Nah, itu lihat pentingnya namanya ilmu itu. Subhanallah. Nah, ini perlu kita mengetahui hal ini ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini keutamaan ilmu itu, Allah membedakan antara orang yang ahli ibadat dengan orang yang ahli ilmu jamaah. Anda pernah dengar enggak kisah yang dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari dan Muslim? Ya, ini ada seorang laki-laki yang dia sudah membunuh 99 orang. Ini Nabi menceritakannya dulu, zaman dahulu kata Nabi, ada laki-laki yang membunuh 99 orang. Lalu dia menyesal. Lalu dia ingin taubat dan dia bertanya kepada orang-orang, kepada siapa saya bertanya ini soal dosa saya ini, dalam kebanyak dosa. Nah, ditunjuklah dia kepada seseorang. Nah, seseorang ini abid, ahli ibadah. Dia suka ibadah di tempat ibadahnya itu. Lalu dia bertanya, wahai Syekh, aku ini sudah mengerjakan dosa yang besar. Apa kata Syekh? Kira-kira kalau saya mohon ampun, ada tak Allah memaafkan saya, mengampuni saya? Apa dosa yang kau perbuat? Kata Syekh ahli ibadah tadi, aku sudah membunuh 99 orang.
Lalu apa kata Syekh? Oh, tidak ada apa lagi pintu tobat bagi kau. Oh, kendak kau nih Syekh. Dibunuhnya pula Syekh itu. Jadi genap berapa? 100 jemaah. Lalu dia menyesal lagi. Menyesal lagi, lalu dia bertanya lagi, kepada siapa saya tanya? Ditunjuk kepada seseorang. Nah, ini bukan ahli ibadah, dia ahli ilmu, alim, orang berilmu. Lalu ditanya kepadanya, kurang lebih seperti tadi dia bertanya, saya sudah melakukan dosa yang besar, banyak. Saya bunuh 100 orang, Syekh. Kira-kira ada tak pintu maaf dari Allah? Ada, kata Allah. Kata Syekh tadi. Sebanyak pasir di pinggir pantai itu dosa yang kau perbuat, pintu Rahman Rahim Allah lebih besar, lebih banyak. Sebesar gunung dosa yang kau lakukan, rahmat Allah lebih besar daripada gunung. Subhanallah. Akhirnya disuruh oleh Syekh itu orang tadi untuk hijrah, karena di tempat dia tinggal itu buat dosa itu dia nggak bisa bertaubat. Lalu dia hijrah. Ketika di tengah jalan dia wafat, maka malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut arwahnya. Maka rahmat mengatakan, dia ini sudah mohon ampun. Kata malaikat azab, tidaknya, dia belum pernah berbuat amal. Lalu datanglah malaikat yang ketiga menyelesaikan persoalan. Kata malaikat yang ketiga, ukur dia mana tempat dia melakukan dosa sampai dia mau tempat dia taubat itu. Ternyata diukur lebih dekat kepada tempat dia taubat itu, yakni cuma 1 hasta ini. Maka dia diambillah arwahnya oleh malaikat rahmat tadi. Jamaah rahimakumullah, di sini para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, hadis yang besar ini banyak pelajaran. Salah satunya adalah yakni keutamaan orang berilmu dibanding orang yang beribadah. Yakni orang ibadah tadi karena tidak berilmu mati dia, gara-gara berfatwa tanpa ilmu. Coba lihat nih, berbahayanya nih kami berfatwa nih menjawab. Kalau salah bisa nyawa orang hilang. Bahkan bukan nyawa orang, nyawa saja bisa hilang. Betul kan? Ini hadis ini tadi. Subhanallah, inilah menunjukkan bahwasanya memang menunjukkan ilmu itu di dalam agama itu harus kita pelajari. Dan Islam mendasari semua dengan ilmu. Banyak ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, muslim mendasari semua dengan ilmu. Gak boleh seorang muslim tidak berilmu. Minimal dia tahu apa yang dia lakukan. Maka setiap seorang muslim, apa yang dia lakukan dia harus tahu. Kenapa saya mengerjakan ini? Apa sebabnya? Kenapa saya membaca ini? Kenapa saya sholat seperti ini? Dia tahu. Sehingga apa yang dia lakukan itu akan memberikan manfaat bagi dia dunia dan akhirat. Karena salah satu syarat diterima ibadah itu adalah berilmu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Karena sebentar lagi sudah masuk isya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.